suatu tema yang sebenarnya populer di dunia manajemen, di dunia kepemimpinan, di dunia kesehatan, dalam seluruh bidang. Ada fenomena yang disebut boiled frog syndrome. Boiled frog syndrome ini terjemahan literalnya atau harafiahnya adalah kodok yang direbus. Maksudnya ini mau belajar masak, Pak? Bukan. Boiled frog syndrome. Sindroma kodok yang direbus. Sindroma ini melanda sebagian besar manusia sebenarnya. Tanpa manusia itu berasa bahwa dia sedang mengidap sindrom ini. Manusia selalu menunda untuk berubah dan meresponi perubahan. Padahal itu sangat berbahaya. Sampai akhirnya terlambat dan tidak bisa berubah lagi. Akhirnya mati. Di abad ke-19 ada beberapa eksperimen yang ingin membuktikan adanya fenomena ini. Premisnya adalah begini. Jika seekor kodok atau katak tiba-tiba dimasukkan ke air di panci yang panas, dia pasti melompat langsung keluar. Tetapi kalau ditaruh dalam air yang biasa-biasa saja, dia senang. Dia senang. Lalu dipanaskan pelan-pelan, dia tetap senang. Sampai akhirnya mati. Fenomena inilah yang kita harus pelajari. Bagaimana dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita seperti kodok itu atau tidak? Ini ilustrasi ya, jangan nanti diplesetkan. Itu Pak Winyo ngatain saya kodok itu. Ini ilustrasi. Oke. Nah, ternyata ya, kata itu adalah sejenis hewan yang berdarah dingin. Dalam biologi dimasukkan dalam suatu golongan Poikilotherium. Apa artinya? Artinya kulitnya bisa menyesuaikan suhu lingkungannya. Bisa beradaptasi. Kalau lingkungannya dingin, nanti kulitnya jadi dingin. Kalau lingkungannya panas, kulitnya jadi panas. Itu sifat hewan berdarah dingin. Untungnya manusia nggak ada yang berdarah dingin. Ini berarti suhu tubuhnya dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Ya. Jadi ia mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Inilah fenomena yang dimaksud oleh boiled frog syndrome. Yang menjadi masalah adalah rupanya perubahan yang pelan-pelan itu, kompornya itu nggak dipanasin, tapi pelan-pelan, apinya kecil sekali. Itu tidak disadari oleh sang katak. Mungkin kulitnya memang lamban beradaptasi, atau mungkin sebab lain. Dalam suatu eksperimen di laboratorium, katak ditaruh di suhu air yang dinaikkan secara perlahan, di panci gitu. Naiknya pelan tapi. 0,002 derajat Celcius per detik. Itu berarti per menit naik berapa tuh? Kali 60. 0,012. 0,012 derajat Celcius per menit. Kan pelan sekali ya. Itu pelan sekali itu. Ternyata setelah 2,5 jam kemudian, airnya sudah mendidih, katanya mati di situ. Karena dia tidak melompat. Nah ini dia. Semua orang berkata bahwa itu matinya gara-gara air yang mendidih. Padahal penyebab utamanya bukan karena air yang mendidih. Penyebab utamanya adalah kata itu tidak menyadari bahwa air itu mendidih. Oke. Jadi berbeda dengan kalau kata itu langsung dimasukkan ke air panas, langsung lompat ya. Langsung. Ya. Jadi meskipun percobaan ini dilawan oleh para ahli yang modern zaman sekarang, enggak, kata kalau kita masukkan ke air, dia bisa melompat juga tiba-tiba tanpa dipanasin. Oh iya, bisa. Kita tidak sedang belajar biologi di sini.
ternyata fenomena ini dipakai untuk mengilustrasikan banyak hal dalam kehidupan kita. Inilah yang kita mau explore pagi ini. Seorang profesor dari Yale University, dia menulis, kalau demikian, maka supaya sesuatu itu berubah manusianya, tidak bisa dirubah pelan-pelan. Kalau pelan-pelan gitu, nggak berubah orang. Manusia nggak berubah. Harus ada suatu tekanan yang mendadak, kencang, manusia baru sadar dia. Meskipun manusia bukan kodok, tapi kenyataannya begitu. Harus ditekan tiba-tiba gitu baru sadar. Kalau pelan-pelan dilus-lus gitu ya, tidur malam. Itu monyet ya. Kalau dia lompat dari satu pohon ke pohon yang lain, kalau anginnya kencang dia pegangan. Betul? Wah, dia pegangan kuat. Nggak bisa jatuh dia. Tapi kalau anginnya silir-silir, jatuh dia. Itu monyet. Kalau kita, hati-hati loh. Kalau orang hidup di zona nyaman, itu suka terlena, terbuai. Padahal dia tidak sadar bahwa baterainya tinggal sedikit. Umurnya tinggal sedikit. Hati-hati loh. Ini fenomena nyata loh. Kalau kita pikir ya iya ya, saya dulu gitu loh. Iya loh, kita sering buang waktu kan dengan menunda-nunda sesuatu. Kalau ada PR, besok aja deh. Besoknya, besok lagi. Tadinya besok menjadi besok kalau orang Jawa bilang. Udah besok itu udah repot tuh. Besok ditanya besok lagi. Sampai akhirnya terlambat. Kodok ini ya, ternyata dalam fenomena itu dia tidak menyadari bahwa perubahan itu sangat membahayakan dirinya. Kalau ini panci laboratorium, ini api. Kodok itu gambarnya gimana sih? Gini aja deh. Gak bisa gambar soalnya. Kodok ini kalau dipanaskan, pertama suhunya misalnya 40 derajat Celcius. Lalu naik jadi perlahan-lahan jadi 60 misalnya. Kodok ini rupanya berasanya bukan 60. Dia masih berasa di 40. Karena pelan dia adaptasinya. Ketika sampai 80, dia baru berasa 60. Ketika sampai 100, dia baru berasa 80. Jadi ketika 100 derajat mendidih, dia berasanya kok agak panas ya. Mati, telat. Ini dia, boiled frog syndrome. Sindrom manusia yang terlambat meresponi keadaan yang berbahaya. Hati-hati, meskipun kita bukan kodok, tapi ilustrasi ini benar loh. Coba dipikir baik-baik. Itu sebabnya kalau kita khotbah, sekeras-kerasnya. Lu sekeras-kerasnya aja gak berubah. Gimana kalau khotbahnya saudara? Saudara boleh sih berubah. Enggak juga boleh, masih ada waktu besok. Loh, dikerasin aja belum tentu berubah. Makanya khotbah itu nggak boleh gini, saudara sudah selamat. Wah, apalagi yang itu. Udah selamat ya udah, tinggal kipas-kipas. Saudara bisa nggak selamat loh. Nah itu yang benar. Aku percaya Yesus Pak. Iya percayanya cuma di pikiran. Orang nggak merasa berbahaya loh keadaannya. Padahal sedang dipanaskan dalam tungku. Orang nggak sadar bahwa dirinya dalam bahaya. Hidup ini tinggal sebentar waktunya. Kalau rata-rata 70-80 tahun, tinggal berapa tahun sekarang? Tinggal dikurangi, tergantung umurnya berapa. Kalau umur 60 tinggal, ya kita kasih 80 loh Pak sama teman ini. 60, 20 tahun lagi. 20 tahun kan sebentar ya. Kalau 70? 75? Boarding itu. Mau take off sebentar lagi. Kok nggak merasa bahaya ya?
Orang aduh waktunya pendek nih. Itu. Nggak meresponi dengan cepat. Nanti suhunya 100 loh. Kalau sudah sampai, loh kok aku udah umur 80 ya? Loh, udah terlambat. Jangan hidup di zona nyaman. Kalau orang yang hidup di zona nyaman biasanya dia nggak sulit berubah. Dan biasanya kita semua suka zona nyaman, kita semua. Makanya kita jangan hidup dengan zona nyaman. Kalau hidup ini udah nyaman, digerakkan lagi. Cari masalah. Bukan bikin masalah ya, beda. Cari masalah itu maksudnya orang yang bermasalah kita tolongin. Ikut dalam pekerjaan Tuhan. Ikut dalam banyak hal. Ayo, cari beban. Kalau seorang juara angkat besi, coba aja nggak angkat ya setahun. Kalau nggak otot-ototnya hilang, harus diangkat terus. Harus dikasih beban. Manusia itu bebal. Manusia itu bebal. Contoh sederhana aja ya. Kalau orang sudah hidup nyaman. Ini contohnya bidang kesehatan dulu deh. Yang gampang dulu nih. Kesehatan. Manusia ketika tekanan darahnya naik. Dari 120 yang normal. Sekarang 130. Oh nggak apa-apa lah. Beda dikit. Belum tinggi itu. Kan suka gitu kan? Udah 140. Nggak apa-apa lah temanku 160. Loh kok nunjuk temennya? Terus gitu. Nanti udah 150, 160. Minum obat aja lah. Mau cara gampang. Padahal yang benar hidupnya harus berubah. Pola hidupnya. Baru sembuh. Ini loh. Ini penyakit manusia itu seperti itu. Harus dikondisikan. Harus dipaksa. Seseorang jadi juara itu dipaksa loh. Masuk training center. Kalau dia nggak dimasukkan ke training center. Di rumah gitu ya. Waduh, bisa males-malesan dia. Nggak jadi juara. Dimasukkan ke training center. Mau hebat, masuk ke sekolah paling hebat. Belajar siang malam. Harus digembleng. Tuhan kita itu jelas menulis dalam firman-Nya bahwa aku menghajar anak yang kukasihi. Tuhan itu menghajar anak yang dikasihinya. Menghajar itu bukan dihajar supaya mati, bukan. Dididik dengan keras. Supaya anak itu yang tadinya anak dunia, sekarang jadi anak Tuhan, anak Allah. Ada amin? Ini fenomena ini real. Kita sendiri, coba introspeksi diri sendiri. Kalau kita males-malesan gitu, enak sih. Terus kapan aku bisa rajin? Gak bisa, kecuali kita ngotot. Amin. Ini psikologi manusia itu seperti itu. Harus memaksa diri. Kalau enggak bisa. Musuh utama manusia itu ya, manusia itu sukanya gini, menyangkali diri. Enggak lah, aku sehat kok. Saya sering loh ketemu orang. Bapak sehat? Sehat. Tahu dari mana Pak? Ya pokoknya sehat. Ya tahu dari mana? Yakin. Sehat kok yakin. Sehat itu cek ke dokter. Semuanya sehat, nah baru yakin. Sehatnya cuma yakin tok. Padahal tiap hari makan gak benar. Ini loh. Sehat kok yakin. Sehat itu jelas pola hidupnya. Wong kita pola hidup yang benar aja belum tentu sehat, apalagi nggak benar. Banyak orang kalau saya lihat kelihatannya sehat, padahal tidak. Suatu hari tiba-tiba sakit parah, itu bukan tiba-tiba loh sebenarnya. Di dunia ini tidak ada yang tiba-tiba, nggak ada. Penyakit pun pelan-pelan. Jantungnya mampet nggak tiba-tiba pertamanya kosong, tiba-tiba besok ngeblok, itu nggak. Pelan-pelan. Nah justru yang pelan-pelan inilah yang sering diabaikan. Manusia suka mengabaikan, malas, lambat, suka menunda. Ini yang menyebabkan celaka.
Misalnya dalam hal kesehatan. Pola makan disuruh berubah, nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Padahal sudah tahu bahwa kalau nggak berubah nanti penyakit macam-macam. Nggak berubah. Dalam suatu eksperimen di San Francisco, itu ada suatu eksperimen dikumpulkan orang-orang yang sakit jantung. Sudah mampet jantungnya, kira-kira 90%. Dan setiap hari sudah sakit. Dikumpulkan, dikasih tahu, Bapak dalam bahaya. Bapak Ibu dalam bahaya. Harus berubah pola hidupnya. Obat gak menyembuhkan, obat cuma mengencerkan darah. Tapi blocking itu akan terjadi terus. Harus berubah hidupnya baru bisa sembuh. Bahkan diajarin, mengerti Bapak Ibu cara sehatnya? Mengerti, semua mengerti, dipastikan mengerti. Lalu semua orang pulang. Ditemani oleh seorang pencatat, karena ini research, penelitian. Dari 100 orang, yang berubah cuma sekitar 2-4 orang. Sisanya nggak berubah. Berapa bulan kemudian mati semua. Yang berubah yang hidup. Ini bahkan dalam keadaan sakit nggak berubah. Jadi inilah kelambanan seseorang untuk berubah. Orang yang lamban berubah, suatu hari terlambat loh. Suatu hari terlambat. Dan itu bisa binasa. Itu binasa. Sekarang begini, kenapa sih sudah sakit masih gak mau berubah juga? Suhu sudah mencapai 80 derajat, berasanya masih 60. Binasa loh itu. Kita harus responsif. Harus peka akan keadaan kita. Kita harus peka keadaan lingkungan kita. Kita harus peka bagaimana kita hidup. Kalau enggak, kita enggak berubah. Karena enggak peka, merasa sudah benar. Merasa sudah selamat. Ini bahaya ini. Banyak orang tidak tahu bahwa hidupnya seperti kodok yang lagi dipanaskan. Banyak orang tidak mengerti hal itu. Ada orang yang sudah diabetes parah. Ini maaf ya, jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Ini fakta yang saya lihat loh. Udah diabetesnya sudah parah. Minumnya es sirup. Ya loh. Tekanan darah tinggi juga gitu. Sudah tekanan darah tinggi, sukanya makan ikan asin. Maksudnya apa? Coba. Enak Pak. Ya, kita nggak ngomong soal enak. Dosa itu juga enak. Bayangin kalau orang berdosa kita tegur, enak Pak. Lah, kalau soal enak ya memang enak sih. Ini kita nggak ngomong enak. Kita ngomong sehat, kita ngomong selamat. Lagi pula soal enak itu relatif. Kalau orang sudah biasa makan daging lemak nggak doyan sayur, dia lihat sayur seperti apa? Kayak kambing lu. Makanannya sayur, gitu. Iya kan? Tapi kalau orang yang doyannya sayur, nggak suka daging, lihat daging, iya serius. Loh yang salah siapa? Ini mindsetnya yang beda. Makanya Alkitab berkata, siapkan akal budimu, berubahlah kau. Mindsetmu harus berubah. Jangan seperti orang dunia. Nanti kamu celaka. Itu mindset harus dirubah loh. Banyak ajaran gak menekankan mindset. Salah. Tuhan menekankan mindset. Karena dari sana mengalir semua karakter, hati, perasaan, keinginan-keinginan. Dari sana asalnya mindset harus dirubah. Ya, oke. Nah, kita bukan kodok. Kita manusia yang diciptakan punya kehendak bebas. Mau meresponi bisa. Mau tidak juga bisa. Pilihan di tangan kita. Amin. Jadi jangan bilang gini, nasib Pak, orang tuaku diabetes, jadi aku juga diabetes.
Loh, salah loh itu. Biar orang tuanya nggak diabetes, kalau kamu makan manis-manis dan pola hidupnya salah, tetap diabetes. Biar orang tuanya diabetes, kalau anaknya dietnya benar, nggak akan diabetes. Jangan salahkan genetik, jangan pernah. Karena faktornya kecil genetik itu, cuma 10%. Jangan bilang gini, bapakku bukan pendeta pak, jadi aku nggak ngerti firman. Nasib, enak aja, belajar. Semua orang punya kehendak bebas, bisa berubah. Ayo kita paksa diri kita untuk berubah. Amin. Kita harus paksa diri kita agar melompat. Jangan tinggal di dalam panci yang direbus itu. Apa sih Pak maksudnya? Ini kok pakai kiasan-kiasan terus? Kita bahas. Panci yang direbus ini seperti kalau seseorang hidup dalam dosa terus, itu seperti dipanaskan. Ujungnya maut. Lompat, jangan di sana. Jangan hidup dalam dosa. Karena dosa itu biasanya terus. Intensitasnya naik terus. Sampai akhirnya mati. Lompat, jangan di situ. Lompat secepat mungkin. Jangan tunggu, masih 40 derajat kok belum bahaya. Belum. Dosa kecil Pak, belum bahaya. Gak bisa. Lompat sekarang. Kita paksa diri kita lompat. Jangan seperti kodok yang santai-santai terus. Sekarang juga lompat. Jangan ada di dalam dosa. Dosa itu macam-macam loh. Kita harus introspeksi diri. Panci itu apa ya dalam hidupku ya? Dosa itu apa yang mesti aku keluar dari sana? Coba kita baca Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini seperti, ayat itu seperti begini. Kita sudah mengenal kebenaran. Lah kok masih tetap di situ, nggak mau lompat. Masih berbuat dosa, sengaja namanya. Kalau sudah sengaja, nggak ada lagi korban darah Yesus. Karena sengaja, kecuali kamu nggak ngerti. Kalau sudah mengerti, ayo berubah, lompat. Manusia itu aneh loh. Disuruh benar, nggak mau. Padahal yang untung situ sendiri. Kita sendiri yang benar. Aneh kan? Sama seperti orang bilang gini, ayo hidup sehat. Loh yang untung siapa? Lah iya, kok nggak mau? Aneh loh. Itu aneh loh sebenarnya. Ya, itu aneh sebenarnya. Orang disuruh selamat nggak mau. Itu aneh banget itu. Dicatat ayatnya. Sudah kenal kebenaran, masih berani sengaja buat dosa. Wah, nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Ibarat penyakit itu sudah dikasih antibiotik dosisnya pas. Nggak sembuh. Ya udah nggak ada lagi obatnya. Nggak ada lagi. Kalau firman yang benar sudah disampaikan nggak mau berubah juga. Terus apa lagi? Nggak mau melompat keenaan. Merasa nyaman dengan cara hidupnya yang sekarang. Banyak orang begitu tuh. Aku nggak jahat kok. Setiap hari aku baik-baik aja. Itulah zona nyaman. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya apakah Tuhan sudah berkenan dalam hidup kita? Ukuran yang benar itu bukan aku nggak jahat kok. Siapa bilang? Orang yang tidak menyukakan hati Tuhan itu jahat di mata Tuhan. Sebab manusia diciptakan untuk siapa? Untuk Tuhan. Memangnya kita diciptakan untuk diri kita sendiri? Bukan.
jangan salah mengerti. Semua ciptaan ini untuk Tuhan. Amin ya. Hari ini terpaksa kita harus keras sedikit. Sebab kalau enggak ya itu kayak kodok tadi. Bahaya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan, ini dalam bahasa sederhana gini, kamu jangan mirip dunia ini. Kamu jangan mirip kayak orang-orang dunia itu. Nah gitu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah itu kata perintah. Imperatif. Berubahlah. Metamorfoste dalam teks aslinya. Ayo bertransformasi, bermetamorfosa. Bapak Ibu tentu mengerti metamorfosa ya. Dalam biologi ada ketika ulat yang menjijikkan itu. Waduh, satu pohon bisa gundul dimakan dia. Terus banyak durinya lagi. Manusia dulu kita begitu kan, banyak durinya. Kalau orang dekat-dekat kita ketusuk dia. Sebab setiap omongan menyakitkan. Nggak memberkati. Gatal, bikin orang alergi. Tapi suatu hari dia jadi kepompong. Setelah jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu beda banget loh sama ulat. Naturnya beda kodratnya. Kupu-kupu itu indah. Ulat itu menjijikkan. Kupu-kupu bisa difoto. Ulat juga bisa difoto. Kupu-kupu bisa disuruh nempel. Ulat ada orang yang sukanya pegang ulat, dilus-lus. Gak ada. Saya itu cuma pengen mewawancarai si kupu-kupu. Seandainya bisa. Kupu-kupu, kau ingat gak sih dulu kau ulat? Dia kalau lihat ulat gitu gimana ya? Dia gak ingat dulunya ulat. Berubah total. Jadi bukan kita itu dulunya gak ke gereja terus ke gereja. Itu mah belum berubah. Itu cuma kebiasaan aja. Berubah itu cara berpikirnya, kodratnya, kelakuannya, sifatnya, karakternya. Berubah. Itulah yang dimaksud oleh ayat Roma 12 ayat 2 ini. Metamorfoste. Berubahlah kamu, bertransformasilah kau. Jangan seperti orang dunia. Kalau orang percaya Tuhan Yesus tapi tidak berubah, itu belum bertransformasi namanya. Ya. Kita selesaikan ayatnya Roma 12 ayat 2. Sehingga, kenapa harus berubah? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang mana kehendak Tuhan. Supaya kita bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan. Mana apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya kita bisa bedakan dan kita bisa lakukan itu. Manusia yang sempurna itu yang melakukan kehendak Allah. Harus bisa. Bukan manusia beragama, kalau beragama mah gampang. Yang ini halal, gak aku makan. Yang ini haram. Yang mana? Haram, kebalik. Yang haram gak aku makan, yang halal aku makan. Ya, itu sih baik, itu baik. Tapi kalau pikirannya masih haram, hatinya masih jahat, itu lebih haram daripada makanan. Sabar Pak, sabar. Demikian juga dalam segala hal. Dalam segala hal, manusia cenderung hidup dalam zona nyamannya. Hati-hati ya. Kita hidup cuma satu kali. Tidak ada tidak ada ulangan. Wah nanti Pak di kehidupan berikutnya saya mau jadi orang baik. Gak ada lagi. Kehidupan berikutnya kita dihakimi entah ke surga entah ke neraka. Binasa kekal atau hidup kekal bersama Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Keputusan harus diambil hari ini. Sekarang juga. Ibarat kodok tadi lompat sekarang juga. Ada ajaran-ajaran tertentu yang menyebabkan orang merasa nyaman di sini. Di panci itu.
Contohnya hyper grace. Ajaran hyper grace itu, tentu saja dia nggak bikin seminar judulnya hyper grace, enggak. Di gereja, saudara sudah selamat karena Yesus mati di kayu salib. Kelihatannya pakai Alkitab. Jadi apapun yang saudara lakukan, saudara tetap selamat. Enak betul ya. Itu laris manis loh di Singapura. Di Singapura laris manis tuh. Makanya anak-anak muda Singapura suka ke gereja yang semacam itu. Iya, ini sering-sering saya ulang nih. Kalau malam minggu suka dugem. Kenapa? Boleh, gak apa-apa. Kenapa? Besoknya hari Minggu. Hari Minggu pakai putih-putih di gereja. Amin, amin. Diampuni. Enak toh? Enak. Nanti hari Sabtu boleh lagi ya, besok pengampunan dosa soalnya. Besok cuci. Dia pikir gereja itu kayak laundry. Jadi dia pakaiannya dia kotor-kotorin hidupnya, besok di laundry. Ini sesat loh ini. Kalau orang dibiarkan di sini hidup dalam dosa, tinggal tunggu suhunya naik. Suhu ini apa? Salah satunya umur. Salah satunya, variabel itu salah satunya usia kita. Kan nambah terus kan? Tiba-tiba hari itu gelap. Gimana? Bisa dibayangkan nggak? Teman saya ada loh yang lagi makan, sendoknya jatuh. Begitu dia ambil, nggak balik. Nggak balik. Stroke. Bisa dibayangkan nggak kengerian itu? Kalau orang tidak hidup bersama Tuhan di dalam kebenaran. Lagi ngomong gini tiba-tiba. Kok bunyi ya? Nit, nit, nit. Loh badanku kok nggak bisa gerak ya? Nit, nit, nit. Wah dia baru ingat Tuhan. Tapi Tuhan jauh. Dia nggak kenal. Dia nggak kenal. Gimana ya caranya ya? Gimana ya caranya? Panggilin pendeta dong. Iya kalau masih bisa begitu. Kalau dia mati di kekekalan gimana? Enggak berasa, langsung. Enggak sempat kayak kodok ini, udah mendidih, udah binasa kena dosa. Udah enggak sempat bertobat lagi. Orang suka menunda pertobatan. Alasannya itu, penjahat di samping Yesus Pak. Detik terakhir, masih bisa bertobat, masuk surga lagi. Orang kok niru penjahat. Niru Tuhan Yesus ada di situ yang ditiru penjahatnya. Bakat penjahat ini memang. Ya lu coba ada gambaran Tuhan Yesus dan penjahat itu. Nirunya penjahatnya. Mestinya kita niru Tuhan dong. Lagi pula itu bukan penjahat kriminal. Itu ada kisah tersendiri, penjahat politik. Dia itu orang yang menyembah Tuhan. Cuma ditangkap oleh penjajah Romawi. Dicap sebagai penjahat. Bukan penjahat ya. Makanya ketika ketemu Tuhan Yesus, loh ini dia yang kucari. Tuhan ingatlah akan aku kalau engkau ada di kerajaanmu. Penjahat biasa nggak bisa ngomong begitu. Ya, ayo kita lompat, jangan tinggal dalam dosa. Lompat secepat mungkin, gak usah tunggu suhu berapapun. Bahkan ketika umur masih 20 atau kurang, suhu masih 30, masih normal. Cepetan. Alkitab berkata, ingatlah penciptamu di masa mudamu. Jangan ingat penciptamu ya kalau sudah tua ya. Gak ada. Di masa mudamu. Ayo jadi berkat ketika kita masih bisa dipakai Tuhan. Jangan nunggu sudah tergeletak baru bertobat. Duh, ini mengerikan nih. Hati-hati anak-anak muda, anak-anak kita, ponakan kita, dikasih tahu ciri hyper grace itu. Tidak menekankan kekudusan. Yang ditekankan keselamatan tok, hidup kudusnya nggak perlu katanya. Wah ini bahaya loh. Itu ciri khas.
Meskipun judulnya dirubah-rubah. Bukan hyper grace kali. Kasih karunia. Nanti apa lagi ya? Sama aja. Intinya begini, keselamatan itu harus diresponi. Sebab orang yang tidak merespon, mendidih dia di dosa situ. Tuhan mati di kayu salib. Bukan supaya kita tepuk tangan, kita sudah selamat. Tuhan mati di kayu salib supaya kita meresponi salib. Tuhan sendiri yang berkata, kalau kamu tidak pikul salibmu sendiri, setiap hari, setiap saat maksudnya, kamu tidak masuk kerajaan surga. Kamu gak selamat, gak layak jadi muridku. Itu jelas loh padahal perkataan Tuhan Yesus. Orang suka pilih-pilih ayat yang menyenangkan hati, yang menghibur. Makanya gak bisa mengerti kebenaran. Hari ini kita diingatkan, jangan hidup di kuali itu. Jangan hidup di dosa. Itu yang pertama. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah bagaimana kita berkebiasaan hidup. Apakah kita biasa hidup di panci panas itu atau tidak? Kalau ternyata sadar bahwa kita masih di panci itu, lompat sekarang juga. Jangan tinggal di dalamnya. Ingat, kita bukan kodok. Kita diberi akal budi. Berubah atau tidak terserah kita. Paulus mengingatkan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat, dalam Yesus, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Kristus Yesus itu maksudnya apa? Kita diem aja gitu? Artinya kita hidup bersama Tuhan Yesus, melakukan kehendaknya. Hidup di dalamnya. Jadi kita pindah dari panci dosa ini, masuk ke panci yang satunya. Panci kekudusan. Berubah, jangan di situ, tempatnya salah. Hidup kudus. Diproses oleh Roh Kudus. Supaya kita hidup kudus. Kan begitu mestinya ya. Fenomena ini menarik juga ya. Iya juga ya, kalau saya renungkan gitu, iya juga ya, bahaya ini. Bahaya. Saya beruntung sebelum saya mati saya kenal Tuhan. Ya dari kecil saya juga kenal ya, dari kecil sudah Kristen. Tapi bukan berarti mengenal loh. Mengenal itu bukan hanya Kristen. Ya, oke. Nah, kita baca Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu. Tidur di dalam debu itu maksudnya mati ya. Debu tanah. Akan bangun, nanti dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Orang tidak tahu sih bahwa suatu hari mati kau mendidih. Kalau manusia suatu hari menghadapi batu nisan. Rohnya ke Firdaus atau ke alam maut. Pilihan di tangan kita. Pilihan di tangan kita. Matius 25 ayat 45 sampai 46. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ini harus dibaca dari awal sebenarnya. Seseorang yang mengasihi sesamanya itu artinya mengasihi Tuhan. Kalau seseorang tidak mengasihi sesamanya, artinya tidak mengasihi Tuhan. Ya, ayat 46-nya, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini selalu diulang-ulang loh, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahwa ujungnya hidup ini kekekalan. Hidup kekal bersama Tuhan atau hidup kekal di neraka. Dalam kekekalan neraka. Satu lagi Roma 2 ayat 6 sampai 8. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia di sini Tuhan.
Setiap yang kita perbuat selama hidup ini akan dibalas Tuhan. Kalau orang ngomong sembarangan, akan dibalas Tuhan. Kalau orang di internet melakukan kejahatan, akan dibalas Tuhan. Kalau orang suka melempar hoax, akan dibalas Tuhan. Kalau orang suka mengabarkan kebenaran, memberkati sesama, akan dimahkotai Tuhan. Ini komunikasi yang sederhana loh. Jangan pakai komunikasi yang aneh-aneh deh. Yang sederhana aja biar orang mengerti. Ya. Oke. Nah, ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ingat baik-baik ya. Ayat Alkitab itu nggak boleh dirubah-rubah loh. Ingat, ini kalimatnya jelas. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Jangan pernah pakai ayat Alkitab untuk alasan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Artinya dia pura-pura nggak baca ayat ini. Keselamatan bukan karena melakukan Taurat, ya betul. Tapi harus melakukan kehendak Tuhan. Harus dong. Bukan keselamatan tuh gini, aku percaya Yesus sudah terus hidup pasif. Salah. Aku percaya Yesus, kulakukan kehendaknya. Itulah yang dimaksud perbuatan baik. Melakukan kehendak Tuhan. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Yang ke-8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran. Melainkan taat kepada kelaliman. Intinya orang jahat pasti dihukum. Orang baik yang melakukan kehendak Tuhan pasti selamat. Itu intinya. Masalahnya waktunya terbatas. Kalau orang mengerti terus tapi tidak melakukan terus, itu seperti kodok itu. Sudah mengerti tapi nggak berubah-ubah. Dan terus apa lagi? Kita itu punya batasan loh. Kodok itu punya batasan. Batasannya kalau sudah 100 derajat, mati dia. Betul? Kita itu punya batasan. Manusia itu punya batasan. Apa? Kita hidup menuju akhir hidup, kematian. Batasannya kematian. Kalau enggak mau berubah sampai ujungnya kematian ini, ya sudah selesai. Sebab di balik kematian ada kekekalan. Bersama Tuhan atau di lautan api. Batasan kita yang satu lagi apa? Kedatangan Tuhan, namanya parousia. Kalau Tuhan datang nanti malam, dan itu mungkin, maka selesailah sudah waktu kita. Gak ada waktu lagi. Makanya lompatnya itu sekarang juga. Keluar. Keluar dari sana. Jangan hidup di dalam dosa terus. Sudah dari dulu hidup dalam dosa kan? Ayo keluar. Ya, ini dia. Manusia umurnya 70 sampai 80 kata Alkitab. Kurang lebih 70 tahun sampai 80 tahun. Bapak Ibu perlu tahu, kalau seseorang ulang tahun, biasanya kita kasih selamatnya apa? Panjang umurnya. Padahal harusnya, lu nambah satu kan artinya berkurang satu ya Pak. Mestinya selamat umurnya berkurang satu. Cuma kan nggak ada yang begitu ya. Selamat panjang umur gitu. Kalau orang Yahudi, kalau ulang tahun, dia ucapkannya, semoga umurmu 120 tahun. 120 tahun. Kenapa 120 tahun? Nah, ini banyak orang salah.
Orang berpikir bahwa umur manusia maksimum 80 tahun. Enggak. Banyak yang lewat dari itu. Dan Alkitab enggak ngomong begitu. Ini Mazmur 90 ayat 10 nih. Ya. Mazmur 90 ayat 10 apa 11? Mesti dibaca dari ayat 1. Inilah doa Musa. Musa umurnya berapa ketika mati? Musa 120 tahun. Itulah sebabnya yang benar 120 tahun. Maksimum. Itu maksimum. Kalau di Jakarta kelihatannya sulit. Karena udaranya sudah kotor ya. Ditambah suka makan, enak. Suka makan yang haram-haram. Yang haram katanya harum. Jadi makin turun umurnya. Iya. Mestinya Musa itu ya umur 120 tahun naik gunung loh dia. Gunung Horeb. Dan kakinya tidak sakit, matanya tidak rabun. Alkitab nulisnya jelas tuh. Zaman sekarang orang umur 40 tahun udah encok. Iya, pinggangnya udah sering kecetit. Aduh, karena nggak bergerak, makannya nggak bener, pola hidupnya, lingkungan sudah nggak bener. Jakarta, udara kan polusinya luar biasa ya. Iya, orang jarang berjemur matahari, umurnya makin pendek. Tapi seandainya kita punya kesempatan untuk jaga kesehatan 120 tahun, tetap aja mati. Iya dong, tapi lebih panjang. Mendingan pendek apa panjang? Ada loh pendeta yang ngomong, saya mau cepat mati aja Pak. Mau ketemu Tuhan. Tuhan mau gak ketemu lo? Kok main enak aja, gak belajar Alkitab itu artinya. Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Iya dong, ketemu Kristus aku lebih enak. Tetapi, lebih perlu aku hidup. Kenapa? Karena kamu, kata Paulus. Paulus lebih memikirkan banyak orang yang belum selamat. Jadi selagi kita hidup, jangan aku mau mati ya sekarang. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud kita mengajarkan mati sebelum mati itu bukan mati fisiknya, mati manusia lamanya. Amin. Itu maksudnya. Jangan buru-buru mati, banyak PR. PR belum dikerjain mati. Ayo jaga kesehatan. Kalau memang sudah sakit diizinkan Tuhan ya sudahlah, nggak apa-apa. Asal pulang ke surga. Tapi jangan sengaja, biarin Pak aku mau makan durian segerobak, mumpung hidup cuma sekali ini. Loh, itu cari mati namanya. Kalau saya nggak mau, lebih baik saya makan nggak enak daripada umur saya pendek. Saya berdoa sama Tuhan minimal aja 90 Tuhan, minimal 90 Tuhan. Kalau boleh, sebab PR-nya banyak belum dikerjakan. Terlambat, saya terlambat melayani Tuhan. Sudah umur 40-an baru melayani Tuhan. 30-an juga melayani tapi asal-asalan. Jadi udah terlambat Pak, jadi mesti 90 supaya agak lama dikit lah ya. Syukur-syukur bisa 100. Loh, kalau kita umur panjang memberkati orang loh. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau saya umurnya 100 tapi sehat gitu. Saya ngomongnya nggak usah teriak-teriak lagi. Pelan-pelan aja orang langsung dengerin. Iya dong? Iya. Soalnya juga nggak bisa sih ngotong-ngotong udah nggak bisa 100. Nanti ngotong-ngotot putus lagi. Oke, jadi kita itu ini loh, kita itu bukan kodok. Kita itu manusia yang diberi akal budi. Berubahlah menurut pembaharuan akal budimu. Pikiranmu, pikiran kita. Akal budi kita. Sebab kita mengasihi Tuhan dengan segenap yang ada pada kita. Apa itu? Segenap hati, segenap jiwa,
dengan semua pikiran, perasaan, keinginan, segenap kekuatan, dengan waktu yang masih ada, dengan uang yang ada pada kita, dengan semua yang ada pada kita, persembahkan untuk Tuhan. Ingat, persembahkan untuk Tuhan bukan dikasih gereja, bukan. Pakai semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Temukan itu dalam setiap hidup kita. Amin ya. Kalau kita melihat fenomena ini, Boyd Frog Syndrome ini, kita punya 2 poin yang kita harus ambil hikmatnya. Yang pertama, jangan memilih hidup di panci yang dipanaskan itu. Itu hidup yang berbahaya. Artinya jangan hidup di dalam dosa. Artinya jangan hidup dengan pola hidup yang Tuhan tidak berkenan. Apapun bentuknya. Artinya jangan hidup dengan pikiran yang Tuhan tidak suka. Dengan perasaan yang Tuhan tidak suka. Dengan keinginan-keinginan yang Tuhan tidak suka. Artinya jangan hidup dengan proyek sendiri. Punya agenda sendiri. Makanya, itu yang pertama ya, jangan hidup di situ. Perhatikanlah bagaimana kamu berkebiasaan hidup. Poin yang kedua, kita bukan kodok yang kulitnya terlambat meresponi perubahan. Kita manusia yang bisa meresponi sekarang juga. Aku mau lompat Tuhan, aku gak mau hidup dalam dosa. Aku mau pindah dari panci dosa itu ke pancinya Tuhan. Tentu saja dipanaskan juga, tapi dengan kekudusan. Dimasak supaya kita matang di pemandangan Tuhan. Menurut Tuhan, karakter kita dibentuk. Berubah itu harus mendadak, tidak perlahan-lahan. Kalau orang mau putus dari segala ikatan, gak bisa pelan-pelan. Gak bisa. Aku biasa apa ya? Ini jangan tersinggung loh saudara ya. Aku biasa merokok Pak. Wah, kalau mengurangi rokok bisa gak dikurangi sedikit-sedikit? Sehari 1 pak Pak. Sekarang aku mau kurangin 1 senti. Kurangin 1 rokok. Besok kurangin 1 lagi. Gak bakalan berhasil. Gak bakalan berhasil. Nanti setelah tinggal setengah pak, 1/4 pak, nambah lagi dia, naik lagi. Pahit Pak mulutku, asem, banyak alasannya. Banyak alasan, manusia paling pintar bikin alasan. Ya, paling pintar. Jadi kalau mau berubah, ingat fenomena tadi. Gak bisa pelan-pelan. Kita harus paksa diri, sekarang juga, ku buang. Putus dia. Putus. Ikatan itu putus kalau kita begitu. Gak ada orang selingkuh lalu pelan-pelan deh. Biasanya setiap hari, sekarang 2 hari sekali. Datang ke rumahnya. Gak ada, gak bakalan. Untuk memutuskan itu dibicarakan baik-baik. Tanggung jawab. Kasih penghidupan dan sebagainya. Udah ya, selesai ya urusan kita ya. Kamu harus bertobat, aku juga bertobat. Yes, selesai. Begitu. Seperti orang minum kopi. Yes gitu, gak bisa dikurang-kurangi, gak bisa. Dia sakit kepala habis itu. Nagih. Oh, pasti, itu pasti. Itu seminar berikutnya. Bahwa kalau orang memutuskan sesuatu, ketagihannya itu bagaimana itu? Ya kan? Itu, memang resikonya begitu. Rasain tuh. Harus kita rasakan, iya ya Tuhan aku sakau nih. Minta. Waduh. Tapi gak ada cara lain. Dias, bayar harga. Lompat sekarang juga. Segala sesuatu kalau hubungannya dengan kekekalan harus dianggap urgent and important. Harus dianggap mendesak dan penting. Mendesak dan penting. Bapak Ibu sebagian mungkin tahu yang saya maksud. Kalau ini mendesak itu apa sih? Harus dilakukan sekarang juga. Ini
di sini kurang mendesak, di sini penting, di sini kurang penting, maka bisa dibagi 4 area, bukan? 4 kuadran. Yang penting dan mendesak ada di sini. Betul? Yang paling penting dan mendesak harus sekarang juga, itu tentu yang berhubungan dengan kekekalan. Itu nggak boleh ditawar. Kalau setiap saat mati bagaimana? Nggak boleh ditawar yang ini. Yang penting dan mendesak. Semua kegiatan yang berhubungan dengan kekekalan. Yang tidak berhubungan dengan kekekalan, nggak perlu dianggap mendesak atau penting. Amin. Yang tidak mendesak dan tidak penting, apa itu? Udah nggak mendesak, nggak penting lagi. Ada nggak ya? Ada. Gosip. Udah itu nggak penting banget dan juga nggak mendesak. Tapi anehnya setiap saat gosip. Kayak penting-penting amat, kayak mendesak, kayak urgent aja gitu. Banyak kegiatan dalam hidup kita, kalau kita evaluasi ya, jangan-jangan tidak penting dan tidak mendesak. Ya kan? Coba. Jadi kalau mendidih di air itu siapa yang salah? Ayo berubah. Semuanya harus digeser ke yang penting dan mendesak. Lupakan saja ini. Udah gak penting, gak mendesak lagi. Gak usah deh. Reuni Pak. Reuni lagi. Kalau ketemu juga udah gak nyambung ngomongnya. Ngapain reuni? Bukan berarti kita gak mau kenal, bukan. Buang-buang waktu. Saya hobinya mancing Pak. Seharian mancing. Ya gak penting banget sih. Udah mancing kolamnya gak ada ikan aja lu pancing-pancing lagi. Seharian gak dapet. Akhirnya dia ke pasar beli ikan. Dibawa pulang 1 lagi. Sampai rumah istrinya bilang, ini buat apa? Ya tolong masakin. Enggak, aku gak bisa masak, lu kayak gak tahu aja. Akhirnya beli. Buang waktu seharian. Untuk hal yang gak penting. Waduh, sebagian orang merasa penting dan mendesak, tapi halnya lain, bukan kekekalan. Orang mau kaya, mendesak dan penting, tapi kekekalan dipinggirkan. Kekekalan itu nanti, tidak mendesak, entah di sini, entah di sini. Waduh, itu gawat tuh. Salah prioritas hidupnya. Salah. Kita harus punya prioritas yang benar. Saya nggak bilang bahwa kita nganggur, bukan. Kerja keras cari duit yang banyak, tapi persembahkan untuk Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu begini. Sebenarnya kita itu memang disuruh melompat. Jam disuruh lompat sama Tuhan. Dalam bahasa kita, keluarlah kau dari sana. Keluar. Inilah dalam teks aslinya eklesia. Eklesia. Apa itu eklesia? Dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Supaya kamu tidak ada di situ. Supaya kita keluar dari lingkungan dosa. Eklesia. Itulah arti gereja. Eklesia. Ya.